Ini adalah dongle paling berkesan buat gue di 2023 ini untuk budget sekitar 1 jutaan. Jadi halo dan selamat datang di Aftersound Review, dan ini adalah review gue untuk Vio KA13. Sebelumnya thank you dulu untuk Intium Indonesia yang udah kirimin gue sampel review ini, dan harganya di sini sekitar 1,2 jutaan. Seperti biasa gue akan breakdown review ini mulai dari build, feature, suara, dan juga perbandingannya. Untuk kalian yang belum tahu Intium Indonesia, dia adalah distributor resmi yang membawakan berbagai brand seperti Vio ini ataupun Estel & Kern, Hi-Fi Man, dan juga Moondrop serta berbagai brand lainnya. Jadi kalau kalian penasaran produk-produk mana saja yang sudah bergaransi resmi di Indonesia yang dibawakan oleh Intium, gue kasih link di description di bawah untuk link ke Tokopedia-nya. Dan juga kalau kalian pengen belanja Vio K13 ini, gue juga kasih link di description di bawah. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagramnya, karena di situ ada update-update mengenai barang-barang baru apa saja yang dimasukin ke Indonesia dengan garansi resmi, dan juga untuk diskon-diskon yang ada di kemudian hari. Secara tampilan minimalis tapi cukup keren. Di depan ada tulisan Vio Born for Music, dan ini adalah aluminium housing. Di bagian depannya itu ada kayak seperti lambang X, dan ada juga bagian glass, jadi lu bisa lihat ke dalamnya. Dan untuk belakangnya itu glass panel, ada tulisan Jade Audio KA13, lalu sekali lagi pola-pola ala seperti depannya ini juga ya. Dan lu dapetin jack 2 di sini 4,4 balance dan 3,5 single ended. Bagian kirinya sini ada ini dongle untuk gain, dan gue sukanya di sini ketika dia pakai gain besar itu ada warnanya orange. Jadi soalnya ngasih tahu hati-hati lu pakai power yang gede di sini. Lalu di sini adalah volume button. Jadi ini atas dan bawah. Lalu kemudian di sebelah sininya nggak ada apa-apa, dan dia pakai USB-C untuk konektor. Mungkin ini hal simple tapi buat gue very nice, yaitu di packagingnya udah dapetin USB-C to Lightning ataupun USB-C to USB-C beserta juga converter to USB biasa. Jadi ya lu nggak usah beli apa-apa lagi, ini udah bisa nyambung ke laptop, nyambung ke Android, nyambung ke iOS. Bagian glass ini juga ada lampu color indicator yang menunjukkan bit depth dan juga sample rate. Ini contohnya gue pakai lagu yang lossless kalau di Apple Music, dan ini adalah high res lossless, dimana dia warnanya jadi seperti kehijauan seperti ini kalau dilihat. Jadi ini menunjukkan bit depth dan sample rate lagu yang lu lagi play. Kalau lu pakai Android, lu juga bisa download Vio Control App untuk mengatur filter yang ataupun color control yang ada pada Vio K13 ini. Cuman kalau lu pakai iOS, gue tadi coba untuk sebenarnya ada apps-nya tuh ada di iOS, tapi entah kenapa nggak ada pilihan Vio K13, dan seolah kayak nggak se-update Android. Jadi belum ada pilihan ataupun pilihan fitur-fiturnya tidak ada seperti Android. Jadi ya baru ada di Android untuk sekarang. Dan jujur aja, walaupun gue coba, yang paling berguna paling cuman kontrol untuk light-nya doang. Kalau misalnya mau matiin gitu, dimatiin sekalian. Tapi kalau soal filternya, gue nggak terlalu ngerasa ada yang berubah. Nah, filter di DAC ataupun DAP itu kadang-kadang emang ada yang lumayan berasa berubah, ada yang nggak berasa. Ini salah satu yang buat gue nggak terlalu berasa, jujur aja. Kalau buat gue, fiturnya justru bukan lebih pada ke apps-nya, karena nggak terlalu guna. Apalagi cuman ada di Android, di Apple belum ada. Lebih ke powernya yang gede banget, tapi bentuknya sekecil ini. Ini kecil banget, tapi powernya itu untuk single endednya rated at 170 mW, dimana itu jelas sudah cukup besar. Tapi balance-nya di high gain itu bisa nyampe 550 mW at 32 ohms. Jelas itu untuk semua IM buat gua udah cukup. Dan kalau ditanya drive PR tuh gimana? Yes, drive PR tuh buat gue dengan, at least dengan Samsung gue, sekali lagi, setiap device itu bisa kasih current ataupun power yang bisa kadang-kadang bervariasi. Di Samsung gue itu di level seperempat lebih dikit lah, nggak nyampe setengah, itu udah dapetin dynamics. Jadi bukan cuma volume gede, tapi juga dynamics dan impact-nya udah berasa proper. Jadi yes, ini jelas powerful banget buat basically semua IM cukup. Dan untuk headphone, itu gue yakin sampai kelas rada menengahan, mungkin sampai 5 juta. At least secara overall impact-nya dan juga secara dynamics-nya itu udah cukup dapat. Dan gue udah coba di Oppo PM planar gue, udah cukup oke. Jadi ini kayak device yang kalau mau power itu nggak usah takut gitu coba. Dan bukan cuma power, dia tetap berasa bersih walaupun powernya besar itu. Cuman memang nggak bohong, itu berasa ke baterai. Nyedot baterainya bakal cepat kalau lu pakai high gain mode. Jadi untungnya ini memang memberitahu ketika dia high gain, dia ada orange-nya di sini warnanya. Itu nyedot. Jadi gua pribadi
ketika penggunaan, ketika nyobain sehari-hari, gue nggak pernah nyalain high gain mode-nya karena nggak perlu. Satu, dan itu nyedot baterai lebih besar dan bikin device ini lebih panas. Oke, untuk suara dari Vio KA13 ini seperti biasa, untuk arah suara gue harus bawa beberapa dongle lain untuk diperbandingkan biar semoga lu ngerti ya. Dibandingkan dengan 7Hz71 dan Super X5, ini dua dongle yang paling terkenal di harga 300 ribuan. 7Hz71 buat gue salah satu dongle yang udah cukup netral, suaranya bassnya nggak terlalu gimana-gimana, cukup pan, vokalnya cukup jelas, cukup clear, balance, dan treble-nya pun tidak terlalu maju, tidak terlalu mundur. Dari sini, buat gue Super X5 berasa lebih tebel. Nah, dari dua ini, dimanakah posisi suara arah Vio KA13? Dia lebih gebuk bassnya dibandingkan 7Hz71. Kerasa itu dynamics dan pukulan bassnya lebih kerasa, tapi tidak setebal Super X5. Tonjokannya, impact-nya sebenarnya lebih bagus di sini. Cuman tebel suaranya itu overall lebih tebel di Super X5. Jadi ya Vio KA13 ini bisa dibilang a bit neutral-ish warm mungkin karena dia jelas tidak setebal ini, tapi lebih nonjok daripada si 7Hz71 arah suaranya. Dan bisa dibilang ini agak mengingatkan gue sama yang kemarin gue review, yaitu si Akliam PD4. Itu juga cukup bassnya nonjok, tapi di sini lebih overall kayak another levelnya karena overall upper mid to treble-nya berasa lebih clear dan open lagi. Dan yes, ini tidak setipis sampai kayak Moon Drop Down Pro. Jadi gampangnya a bit neutral-ish warm sedikit mungkin, lebih karena bassnya itu. Overall balance, gue kasih IM manapun, gue nggak ada yang ngerasa ini terlalu tebel ataupun nggak pernah terlalu tipis gitu overall. Rasanya cukup balance, tapi dengan energi dan impact yang bagus. Nah, buat gue secara teknikal juga bagus dia. Kita ngomong harga 1,2 juta. Dimana gue udah pernah review kayak Tanjim Spacelet di harga 1,4 juta, ataupun gue pernah kemarin review di bawahnya Akliam PD4 di harga 700-800 ribuan. Ini dari Akliam itu jelas berasa lebih naik secara overall technical, clarity dari vokal ataupun treble itu lebih jelas, tapi bukan berarti makin bright ya, cuman lebih jelas nada-nadanya itu secara head stage ataupun sound stage berasa lebih megah juga dan dapat imaging yang bagus. Tapi memang dia tidak seluas Tanjim Space. Cuman ini gue ngerasa secara positioning 3 dimensi Tanjim Space itu kan buat gue agak lebar ya, lebih ke lebar kanan kiri. Ini seolah lebih realistis dengan sphere imagingnya tuh lebih berasa bulat. Depth-nya lebih dapat dan 3 dimensinya lebih dapat. Jadi yes, secara overall technical dan tonal gue bisa ngomong Vio KA13 ini solid banget. Indian kita tinggal bahas value. Apakah worth it di harga 1,2 juta? Buat gue, yes. Secara overall tonal, technicalnya, lalu kecilnya ini, di pairing sama mana aja oke. Ya gue nyaris nggak ada yang bisa gue protes. Yang mungkin satu hal yang gue pribadi kurang suka, tapi ini very subjective ya, adalah dia tidak punya independent volume control. Karena gue adalah orang yang suka precision volume control. Gue suka yang nambah, kalau kliknya satu kali itu kayak nambah volume dikit, klik satu kali lagi bawah, kurang volumenya dikit. Nah ini kerasa loncatnya agak banyak, apalagi kalau coloknya sama iOS. Nah gitu aja mungkin, cuman kalau lu have no problem with that, buat gue ini di harga 1,2 juta, yes, gue gampang banget rekomendasi ke siapa-siapa aja. Power gede, lalu secara tonal bagus, balance, secara teknikal juga clear, jelas. Gue nggak terlalu ada kekurangan yang gue bisa protes di sini. Very solid product, recommended. Thank you for watching, see you next time, bye-bye.